Oke, sebelum pemahaman lebih jauh, izinkan gue kasih informasi sedikit tentang All New R15M. Yamaha R15 generasi terbaru ini pertama kali mendebut secara world premiere pada akhir September tahun lalu di India. Selang 2 bulan meluncur di India, motor ini pada akhirnya resmi dirilis di Indonesia pada 1 Desember 2021. Sama seperti di India, ada dua varian yang ditawarkan untuk pasar Indonesia, R15 Connected dan R15M Connected ABS. Bila dibanding dengan versi sebelumnya, model ini berubah cukup signifikan. R15 dan R15M ini mengambil desain dari R series terbaru. Wujudnya mewarisi karakter desain YZR M1, R1, serta R7. Tampilannya jadi super sport sejati dan aerodinamis dengan konsep big bike look. Nah, dalam kesempatan ini, gua mau berbagi pengalaman selama mengendarai motor sport full fairing 155cc dari Yamaha ini. Oke, langsung aja. Nih motor all new R15M. Ini unit gua dapet varian paling tertinggi, disemati beberapa fitur-fitur canggih. Di kelasnya, ini cuma dia doang yang main. Itu ada quick shifter, ada traction control dual ABS untuk kelas 150cc sampai 155cc. Di sini gua pengen berbagi cerita ya, pengalaman. Gua udah pakai ini ya pokoknya muter-muter kawasan Jakarta, terus beberapa daerah-daerah penyangga. Gue pengen share nih, beberapa fitur-fitur canggih ini banyak pertanyaan, emang kepake buat harian? Nih gue jelasin, ini tuh kepake banget. Walaupun ya memang spesifikasinya ya masih kelas entry level lah. Sebelum membahas fitur-fitur canggihnya, yang pertama gue pengen ceritain posisi riding dan pengalaman berkendara dulu ya. Yang pertama, pada saat gue naikin si kuda besi ini dari Yamaha, itu pas duduk di atasnya tuh mengingatkan gue sama R series kakaknya tuh yang Moge itu. Kalau sekarang mungkin R7 ya, cuman ya tentu beda dimensi dan bobotnya ya. Cuman posisi ridingnya itu mirip, terus nuansanya, dimensi tankinya, gue ngerasain tuh kayak gue bawa R6. Buat di depannya nih, di segitiganya nih, ujung shock, tabung shock itu ada komponen berwarna biru. Dan itu dikasih detail tulisan R15. Itu keren banget. Di sekitarnya tuh dikelilingi sama warna tangki yang silver, sama beberapa komponen berwarna hitam. Dan biru ada dua di situ tuh kayaknya kesannya menarik banget. Walaupun ya mohon maaf nih, gue sehari-hari berkegiatan biasanya bawa skutik. Tiba-tiba ngetes motor dapet yang full fairing, yang posisi ridingnya agak nunduk. Nah buat teman-teman, ini lagi-lagi pengalaman gue ya, karena nggak terbiasa pakai motor full fairing untuk berkegiatan sehari-hari, rasanya tuh pegel semua, lengan, bahu, terus yang back sini tuh berasa gitu pegelnya. Cuman memang harus dilaksanakan, memang harus dipakai nih motor. Pengen tahu gue impresinya, cara berkendaranya, teknologinya seperti apa. Ya walaupun pegal, terbayarlah saat gue mengendarai si R15M. Berlanjut sama berkendaranya nih. Walaupun cc-nya masih di kelas entry level 155 ya. Ini tuh udah cukup luar biasa menurut gue. Dengan penyempatan bodi yang lumayan lebar, desainnya tuh enak banget. Dengan adanya fitur Delta Box, unggulannya si Yamaha, untuk masalah handling stabilitas ini top banget. Berkendara di jalur kemacetan, ya beberapa kali gua ngetes jalur lurus dengan kecepatan ya di atas 100, oke lah. Terus karena ini berkegiatan sehari-hari, yang tinggal di ibu kota udah pasti nemuin yang namanya kemacetan. Salip kiri, salip kanan, ini nggak butuh effort lebih. Rotasi kemudinya juga masih enak, tidak terlalu sempit, tidak terlalu luas juga. Cuman ya mesti ada perhitungan nih, karena si spionnya ini agak keluar, takutnya mentok, kena bodi mobil atau kendaraan lain kan, tetap hati-hati di jalan. Lebih lanjut, ini fitur-fiturnya nih yang banyak pertanyaan. Emang fitur-fitur kayak traction control itu kepake di motor kelas 155cc? Jadi gini, pada saat kalian menemukan jalan yang cukup lengang, nggak mungkin lah jalan pelan. Kemarin juga gue pengalamannya seperti itu. Gue tes, kenceng, dapat 100-an lah. Tiba-tiba ada mobil di depan, pindah lajur. Kurangin gigi,
Tak. Itu juga udah kebantu nih sama yang namanya assist and slipper clutch. Kalau tanpa traction control itu udah pasti ban belakang slip, ngunci. Dan itu bahaya banget. Nah, di R15M ini gue nggak merasakan itu. Perpindahan gigi yang halus, perpindahan turun ya. Cetak, ditambah rem dual ABS-nya dari Yamaha ini, gue bisa mengendalikan motor dengan maksimal. Aman jadinya berkendara. Ini traction control bener-bener kepake. Ada pula nih yang jadi andalannya di Yamaha R15M, yaitu quick shifter up. Jadi konsentrasi gua pada saat berkendara khususnya di jalur lurus yang lumayan lengang, fokus tangan itu nggak perlu masukin atau tambah transmisi gigi yang lebih tinggi menggunakan tuas kopling. Jadi cukup congkel aja transmisinya langsung naik. Dan itu memangkas waktu saat perpindahan gigi pastinya. Jadi untuk berkendara sehari-hari kita nggak perlu effort lebih. Mantap. Ya mungkin bukan buat dicontoh pada saat kebut-kebutan di jalan. Nggak baik juga. Harus ada edukasinya, nggak sembarangan. Lebih lanjut yang tadi gue bilang ada assist and slipper clutch. Kalian udah pada tahu, jadi fitur ini meringankan kinerja kopling. Jadi nggak ada tuh tuas kopling keras. Berkat fitur itu, kinerja kopling lebih ringan. Perpindahan gigi juga jadinya lebih halus. Fitur canggih 3 tadi udah gue jelasin dan itu benar-benar kepake. Sekarang performa mesinnya. Seperti di teknologi Yamaha nih, andalannya adalah VVA yang bikin torsi merata di setiap putaran mesin. Dan ini ya tetap gue rasain nih. Di R15M ini, catatan tenaganya adalah 19 horsepower yang bisa didapat di 10.000 rpm dan torsinya ada di 14,7 Nm di 8.500 rpm. Itu secara catatan pabrik. Secara pengalaman gue pribadi, gue pada saat mau nyalip, gue lupa nurunin gigi. Ternyata masih di gigi 3. Nah karena di sini ada VVA, nyalip mobil tuh masih anteng. Masih dapat lah istilahnya, gue berakselerasi. Ini tuh enak banget. Tenaganya ada. Pemakai-pemakai Yamaha udah pasti pada tahu lah adanya VVA ini. Berkaitan sama pengalaman pribadi lagi nih kalau gue boleh cerita. Mungkin ini sebuah masukan ya buat teman-teman nanti yang udah punya R15 ini udah gayanya udah racing banget. Kalau gue pribadi, gue cukup ganti ban. Naik 1 step dengan tipe-tipe ban yang medium mendekati soft lah. Biar apa? Biar corneringnya tuh enak. Tapi tetap jangan dilakukan di jalan raya. Tapi untuk kenyamanan pada saat lu menghadapi belokan atau tikungan, ban bawaan pabrik menurut gue masih kurang. Tapi itu kembali lagi ya, kalau teman-teman masih bisa mengandalkan ban bawaan pabrik ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Delta box yang ada di R15M ini tentu ngebantu masalah handling, stabilitas. Nggak cuma itu aja sih sebenarnya. Ada komponen penunjang lain yang bikin handling ini semakin enak. Itu berkaitan tentu aja yang namanya suspensi. Suspensinya R15M ini udah upside down. Dia berkelir emas. Oke lah buat tampilan ciamik. Untuk bagian detailnya, di bagian bawahnya tuh, bagian bawah tabungnya tuh ada tulisan Kayaba. Belakangnya monoshock. Dipadukan sama swing arm tipe banana, berkelirnya stainless. Tampilannya tuh lebih racing lagi. Nah itu juga ngebantu untuk masalah handling. Nah selain fitur unggulan tadi yang udah gue ceritain, yang untuk masalah keamanan ya, meningkatkan masalah keamanan. Ini ada salah satu hiburan yang menurut gua patut diapresiasi. Motorsport full fairing tapi punya hiburan Y-Connect. Jarang-jarang nih. Ya kita patut acungi jempol lah buat pabrikan Yamaha Indonesia yang udah memberikan fitur Y-Connect untuk motorsport 155 cc. Selain itu, masih di panel meter itu ada namanya shifting light. Bisa memberitahu kapan waktu yang tepat untuk naik gigi. Di situ ada lampu-lampunya tuh. Wah, mirip-mirip moge lah. Nah, ini pembahasan terakhir nih. Udah pada banyak yang tahu lah ya. Desainnya si Yamaha R15 terbaru. Dan ini varian tertinggi yang R15M. Sama, cuman beda warna aja. Mengadopsi dari sang kakak DNA R Series. Yang terbaru ada R7. Ini tampangnya tuh mirip banget. Depannya, model-model lampunya, batoknya tuh, sayapnya, fairingnya dengan double layer. Modelnya nih, warnanya ini mirip banget sama si sang kakak yang cc-nya 1000.
warna silver, terus ada beberapa panel body di cat warna hitam. Ini kalau di jalan nih, ini kelihatan kayak moge. Orang yang nggak tahu motor, wah moge nih. Padahal mah cc-nya 155. Ini ada sedikit pengalaman unik nih. Dan kadang gue juga masih sering menemukan hal ini di jalan. Ceritanya gue mampir ke toko, belanja sesuatu, dapat tentengan dong. Itu gue lupa kalau gue lagi bawa R15M. Ya, ini mau gue taruh mana? Kendala yang orang beli motor sport full fairing, dia nggak tahu bahwa ini nggak ada bagasinya. Menurut gue nggak estetik. Motor udah keren, tampilannya udah keren banget lah istilahnya. Tiba-tiba ada cantelan tuh istilahnya di spion. Jadi nggak keren lagi motor lu. Nah ini gue ngalamin sendiri, gue bingung nih. Gue lupa kalau gue lagi bawa R15M. Ini gue cantelin di mana ya? Mau nggak mau gue cantolin tuh di tas pinggang, cekrek. Motor sport full fairing itu memang tidak punya akomodasi atau ruang penyimpanan. Beda sama yang gue pakai skutik. Jadi ini gue mau sharing aja. Lu kalau bisa beli tailback lah untuk taruh jas hujan. Kesimpulannya, yang pertama karena gue biasa pakai skutik, tiba-tiba pakai motor full fairing, agak pegel memang. Cuman kalau udah terbiasa mungkin enggak lah ya. Untuk fiturnya, teman-teman di luar sana sudah terjawab. 3 fitur andalannya itu, dual ABS, traction control, quick shifter, assistant slipper clutch. Itu kepake banget buat berkendara sehari-hari. Untuk teman-teman yang penasaran, ya buruan aja. Datang ke dealer langsung, cobain. Gimana impresi berkendaranya, posisi ridingnya, fitur-fiturnya. Dan itu menurut gua keren banget. Untuk Yamaha R15, walaupun termahal di kelasnya, tapi kan kebayar sama fitur-fitur canggih. Bahkan nggak ada kompetitor yang pakai fitur-fitur yang ada di R15M. Sampai ketemu lagi di pengalaman gua berikutnya mengendari motor-motor, ya kan? Tonton terus video-video menarik di YouTube Official Auto dan Carvaganza. Sampai ketemu lagi. Ciao.